Halo, hai Kak, saya Haikal Alkobi sebagai Duta Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2024-2025. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sudah bersama dengan Frau Mahardika yang akan dan kami di sini akan membahas soal mengenal dialog mengenai bahasa Jerman itu sendiri. Oke, mungkin boleh memperkenalkan diri. Oke, guten Morgen alle. Guten Morgen Haikal. Okay, meine Name ist Mahardika Veronica Putri, aber Sie können mich Frau Dika nennen. Ya, nama saya Mahardika Veronica Putri, tapi Anda bisa memanggil saya Frau Dika. Jadi Frau Dika, Frau itu sebutan seperti Miss gitu kalau misalnya dalam bahasa Inggris. Salah menyapa. Penggunaan Frau itu untuk laki-laki perempuan atau perempuan gitu? Kalau untuk Frau itu khusus untuk perempuan. Jadi kalau untuk laki-laki biasanya kita kalau misalnya dalam bahasa Indonesia Pak gitu, bahasa Jerman kita pakai Herr. Herr ya? Okay. H-E-R-R. Jadi Frau sama Herr. Frau und Herr. Oke. Mungkin kita akan kenalan lebih jauh dulu bersama Frau Mahardika. Mungkin udah berapa lama Frau belajar bahasa Jerman? Saya belajar bahasa Jerman tuh sejak S1 ya. Sejak S1 itu saya baru mulai masuk tahun 2011 saya mulai masuk di Universitas Negeri Surabaya. Jadi karena saya memang asalnya dari Surabaya, S1 saya di UNESA, saya ambil jurusan pendidikan bahasa Jerman saat itu. Alasan Frau sendiri untuk mengambil jurusan bahasa Jerman itu apa ya? Yang paling utama itu karena saya suka sama bahasa asing. Lebih ininya ya, saya suka sama bahasa asing. Kemudian kebetulan memang waktu SMK itu kebetulan ada prestasi di bahasa Jerman. Jadi itu sebagai apa ya, waktu itu karena saya beasiswa juga dan kebetulan prestasinya yang mendukung untuk mendapatkan beasiswa itu adalah yang paling besar itu yang berkaitan dengan bahasa Jerman. Jadi waktu itu saya sekalian ambil pendidikan bahasa Jerman. Jadi awalnya dari rasa suka dengan Memang bahasa. Saya suka sama bahasa asing sih, karena emang apa ya, dari SD sih memang suka sama bahasa asing. Jadi apalagi bahasa Jerman tuh kan istilahnya bahasa yang salah satu bahasa asing yang baru ya, kalau untuk kita semua tuh baru di Indonesia dan nggak semua orang belajar bahasa Jerman gitu. Jadi kayak keren aja rasanya waktu itu ya. Oke, untuk Frau sendiri nih sampai sekarang apa saja mungkin kegunaan atau keuntungan dari belajar bahasa Jerman untuk Frau sendiri? Kalau keuntungan untuk saya pribadi sendiri, tentu nambah wawasan saya. Karena apa ya, bahasa Jerman itu istilahnya bahasa yang dipakai di beberapa negara kan. Jadi beberapa di daerah Jerman, kemudian Austria, Swiss, beberapa negara di Eropa itu tuh pakai bahasa Jerman salah satunya. Nah, kita belajar bahasa Jerman tuh jadi kita kayak bisa nambah wawasan juga gitu loh. Jadi intinya tuh kayak batasan dunia kita tuh jadi nggak hanya terbatas dengan hanya sekedar tahu bahasa Indonesia atau tahu bahasa Inggris. Oke, kalau gitu mungkin kita akan masuk sedikit ke bahasa Jermannya itu sendiri. Boleh. Mungkin awal-awal apa sih perbedaan utama dari bahasa Jerman sama bahasa lain? Mungkin bahasa Indonesia contohnya, perbedaannya yang mungkin Frau rasakan atau kalau perbedaannya jelas bedanya banyak ya kalau sama bahasa Indonesia. Yang pertama yang paling mencolok adalah dari kata bendanya. Kalau kata benda bahasa Jerman itu mereka ada artikel namanya. Artikel tuh jadi seperti kalau bahasa Inggris tuh kayak the. Kayaknya Seperti the,
seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita nggak punya artikel seperti itu kan, dalam bahasa Indonesia buku ya buku aja. Tapi kalau dalam kata benda dalam bahasa Jerman itu setiap katanya, setiap kata bendanya itu ada artikelnya, dan itu dibagi menjadi 3. Ada artikel neutral, kita pakainya das. Kemudian ada artikel feminim, artikelnya itu biasanya di. Kemudian yang terakhir artikel maskulin, jadi dia artikelnya itu der. Jadi ada das, di, der. Contoh semisal auto, mobil, itu das auto. Kemudian apa ya contohnya lagi ya, Frau, perempuan, kan feminim ya. Kita pakainya die Frau. Kemudian man, laki-laki, maskulin ya, dipakainya der man. Jadi apa ya, artikelnya itu dia ada gendernya masing-masing seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau artikel ini digunakan untuk spesifikasi Untuk kata benda. Kata benda laki-laki perempuan. Oke, mungkin selain dari artikel itu sendiri, dalam secara penulisan untuk bahasa Jerman itu ada keistimewaannya tersendiri atau gimana? Kalau penulisannya, kalau untuk penulisannya nggak ada perbedaan sih ya sama bahasa Indonesia. Kita pakainya bahasa apa? Bahasa Latin yang ABC itu, dan untuk pelafalannya juga sebetulnya alfabet bahasa Jerman dengan alfabet bahasa Indonesia itu hampir sama, hampir mirip. Jadi apa yang terlihat itulah yang terbaca gitu. Apa yang tertulis itu apa yang dibaca. Jadi kalau misalnya kita bahasa Indonesianya A, ya A, sama seperti bahasa Jerman. A, B, C, D, seperti itu. Mungkin hanya ada beberapa yang berbeda itu seperti J kalau dalam bahasa Indonesia kita J, tapi kalau dalam bahasa Jerman itu kita sebutnya J. JOTT itu kita sebutnya J. J itu dibaca Y. Kemudian untuk huruf X, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Kalau Q dalam bahasa Indonesia kan kita nyebutnya Q ya, tapi dalam bahasa Jerman kita nyebutnya Q. P, Q, R, S, T, U, V. V dalam bahasa Indonesia dibaca V dalam bahasa Jerman. V, V. Nah, ini V-nya ini cukup unik. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia itu W-nya W ya, W kayak W, gigi dengan bibir tuh nggak ada pertemuan, W, udaranya tuh langsung keluar gitu. Tapi kalau dalam bahasa Jerman dia itu antara V dan W. Tapi kalau V kan, kalau misalnya kita V itu kan V, gigi atas dengan bibir bawah itu kan bertemu, menempel. Tapi kalau untuk V itu kayak V, V, V gitu. Jadi antara mau membunyikan huruf W dan V, V, X, kemudian Y dalam bahasa Jerman itu kita sebutnya Y. Jadi kalau abjad ya, untuk abjad aja. Jadi kita bunyinya Y, kemudian apa tadi? V, W, X, Y, Z. Z-nya itu kita sebutnya Z. Jadi ketika kita menyebutkan huruf Z dalam bahasa Jerman itu tidak Z, tapi C. Kayak mau nyebut huruf C. Jadi misalnya ada kata misalnya Zeit, Zeit, kalau ditulisnya tuh Z-E-I-T, itu artinya waktu dalam bahasa Jerman. Kita bacanya tuh bukan Zeit, bukan Zeit, tapi Zeit, seperti itu. Nyebutnya ke C gitu. Jadi bisa dibilang kalau untuk penulisan itu tidak jauh beda. Cuman mungkin pelafalannya aja yang beberapa hurufnya agak berbeda.
Oke, jadi untuk pelafalan huruf yang mungkin berbeda dengan bahasa Indonesia, mungkin contohnya, mungkin ada nggak tips dari Frau sendiri untuk membiasakan dalam Iya. penyebutan? Kalau membiasakan sih sebetulnya intinya kita paham dulu ya, untuk kan itu tadi kan nggak banyak ya, nggak banyak, tidak banyak pelafalan yang berbeda, mungkin hanya untuk huruf C, V, W, H, kemudian Z, Y. Nah, caranya bagaimana? Ya berlatih terus, sama seperti kita belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa asing yang lainnya, karena itu kan istilahnya bukan bahasa yang kita pergunakan sehari-hari ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus sering-sering mendengarkan. Kalau untuk bahasa asing itu bagaimana kita bisa berbicara dengan baik itu bergantung dari bagaimana kita mendengarkan, seberapa banyak kosakata yang sering kita dengarkan, seperti itu. Oke. Mungkin tadi kan kita sudah bahas soal alfabetnya, pelafalan penulisan dari bahasa Jerman. Mungkin boleh diajarin dikit nih saya, Frau, tentang gimana sih cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman yang dasar-dasar aja. Oke. Biasanya standarnya kita berkenalan kan ada nama, menyebutkan nama, menyebutkan tempat asal, menyebutkan tempat tinggal, kemudian menyebutkan apa lagi? Mungkin menyebutkan profesi kita atau apa yang sedang kita lakukan ya. Oke. Yang pertama menyebutkan nama ya. Untuk memperkenalkan nama dalam bahasa Jerman kita ada istilahnya itu Redomittelnya itu ada beberapa. Kita bisa pakai mein Name. Mein itu mein. Kalau dalam bahasa Inggris tuh seperti mein. Mein Name is bla bla bla. Mein Name is Dika, Mahardika. Ya, mein Name. Yang kedua adalah ich heiße. Ich heiße, ya. Heiße itu kata kerja. Kata kerja artinya itu bernama. Saya bernama Dika misalnya, kalau kamu ich heiße Haikal. Jadi, kemudian yang ketiga bisa pakai ich bin. Ich bin Mahardika. Kalau bin itu ich bin tuh kayak, kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak I am Mahardika. Jadi bisa pakai tiga ungkapan itu, bisa pakai mein Name is, bisa pakai ich heiße, bisa pakai ich bin. Coba. Oke. Mungkin contohnya kayak gitu ya. Ich bin Muhammad Haikal Al-Kolbi. Jadi nama saya adalah Muhammad Haikal Al-Kolbi. Good. Kemudian yang kedua tentang asal. Kalau asal kita pakai kata kerja common. Sama kalau dalam bahasa Inggris seperti come ya. Biasanya pertanyaannya itu woher kommst du? Woher dari mana? Asal kamu, woher kommst du? Jawabannya bisa pakai ich komme aus. Misalnya ich komme aus Surabaya. Oh, jadi ich komme Jambi. Jambi. Ich komme aus. Jadi kalau komme itu gandengannya tuh pakai aus. Aus itu kayak aus itu preposisi dalam bahasa Jerman. Jadi ich komme aus Jambi. Ya, Okay. good. Terus untuk profesi, memperkenalkan Oke, profesi misalnya ya. Kalau pakai profesi sebetulnya gampang aja, pakai ich bin bla 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 bla. Misalnya sama dengan nama tadi. Kalau ich bin Deutsch Lehrerin. Ich bin Deutsch Lehrerin. Saya adalah guru bahasa Jerman. Misalnya, kalau misalnya Haikal ini kan sekarang masih mahasiswa ya. Jadi ich bin Student.
ich bin Student. Itu kalau Haikal laki-laki. Kalau perempuan misalnya ada Nabila misalnya, ich bin Studentin. Jadi bahasa Jerman tuh dia mengenal gender. Jadi antara bahasa untuk laki-laki dan bahasa untuk perempuan tuh mereka beda. Oke, jadi mungkin bisa diulang. Ich bin Muhammad Haikal Kolbi. Ich komme aus Jambi. Ich bin Student. Oke. Jadi nama saya Haikal, saya dari Jambi, dari seorang pelajar. Bisa kalau dilihat mungkin bahasa Jerman ini hampir mirip sama bahasa Inggris ya, atau Hampir mirip lah. Oke, jadi untuk berikutnya mungkin kita akan listening sedikit percakapan dalam bahasa Jerman ini. Mungkin coba kalau dalam bahasa Jerman sendiri percakapan itu apa ya bahasa Jerman itu? Kalau percakapan kita biasanya pakai sprechen, ya. Kalau misalnya kita mau listening tuh biasanya kita hören. Hearing. Hearing. Oke. Hören. Mungkin boleh serau nanti. Mein Name ist Anna. Hallo, ich heiße Anna und bin 25 Jahre alt. Seperti yang kita belajar sedikit tadi ya tentang perkenalan. Halo, ich heiße Anna und bin 25 Jahre alt. Jadi di situ dia menjelaskan bahwa namanya adalah Anna dan umurnya adalah 25. Jadi Jahre alt sama kalau misalnya kita kalau dalam bahasa Inggris nyebutnya apa? Kalau memperkenalkan umur pakai years old sama kan ya. Jahre alt. Jahre itu memang years artinya tahun. Kemudian alt itu ya sama kayak bahasa Inggris sebetulnya, artinya old juga. Jahre alt, years old gitu. Kemudian Ich komme aus Deutschland und wohne in Berlin. oke. Ich komme aus Deutschland und wohne in Berlin. Jadi itu tadi komme aus tadi artinya asal. adalah asal, betul. Ich komme aus Deutschland und wohne in Berlin. Jadi dia asalnya dari Jerman, Deutschland. Kemudian wohne in Berlin. Wohne itu artinya tinggal. Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch. Ich arbeite als Lehrerin. Oke, ich spreche Deutsch und ein bisschen English. Jadi salah satu poin yang biasanya diperkenalkan dalam bahasa Jerman misalnya ya, ketika kita berkenalan dalam bahasa Jerman, salah satu poinnya adalah tentang Sprache. Sprache itu bahasa. Jadi ich spreche Deutsch und ein bisschen English. Itu artinya saya berbicara bahasa Jerman dan ein bisschen itu sedikit bahasa Inggris. Jadi kenapa begitu? Karena memang di Jerman tuh kan banyak sekali warga negara dunia yang bisa tinggal di Jerman. Jadi tidak semua di Jerman itu asalnya dari Jerman itu. Seperti contoh misal banyak orang Indonesia juga yang di Jerman, banyak orang daerah-daerah Turki juga yang di Jerman. Nah itu biasanya salah satu yang disebutkan dalam perkenalan itu juga bahasa yang digunakan ketika berbicara. Bahasa satunya. Kemudian tunggu dulu, ini kemudian yang ich arbeite als Lehrerin itu tadi ini artinya saya arbeite bekerja als sebagai Lehrerin, guru. Jadi itu tadi kan untuk memperkenalkan profesi kita bisa pakai ich bin Student tadi misalnya, ich bin Deutsch Lehrerin. Salah satu pattern yang lain atau pola yang lain bisa juga ich arbeite als gitu ya. Kemudian Meine Familie ist klein. Oke. Meine Familie di sini dia menjelaskan tentang keluarganya. Familie hampir sama ya, dalam bahasa Inggris namanya family. Meine Familie itu keluargaku. Meine Familie ist klein. Klein itu kecil. Jadi meine Familie ist kan tuh keluargaku tuh keluarga yang kecil maksudnya, nggak terlalu banyak orang gitu ya. Ich habe einen Bruder und eine Schwester.
Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Kalau menjelaskan tentang bahasa ini, kalau menjelaskan tentang family, brother, and then und eine Schwester. Schwester kira-kira sister. Oke ya, Bruder und saudara dan saudari. Nah, ich habe, ich kan artinya saya. Berarti ich habe einen Bruder und eine Schwester. Kira-kira habe-nya artinya have. Memiliki ya. Saya memiliki. Hampir sama kan ya? Ich habe, I have gitu ya. Meine Familie ist klein. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Saya memiliki seorang saudara laki-laki dan seorang saudari perempuan. Kemudian Mein Bruder heißt Lukas und ist 20 Jahre alt. dia menjelaskan tentang saudara laki-lakinya Yang bernama Lukas. bernama Lukas dan Dari perempuan. umurnya 20 ya. Itu tadi karena Haikal belum belajar tentang angka ya, jadi dia belum tahu. Er studiert an der Universität. Er studiert an der Universität. Artinya kira-kira Belajar di universitas. siapa yang belajar? Si saudara laki-lakinya. Nah, betul sekali. Si saudara laki-lakinya yaitu si Lukas. Karena sebelumnya kan kita membahas Lukas ya. Itu ada kata-kata er itu artinya dia laki-laki. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris artinya seperti he gitu. Good. Dia belajar di universitas. Kemudian artikel yang dipakai untuk Lukas ini that. Tapi karena kalau nama kita nggak usah pakai artikel. Kayak misalnya pakai artikel tuh brother. Brother itu kan kata benda kan ya. Brother kan kata benda. Nah itu berarti kalau brother berarti artikelnya apa? Der. Kalau Schwester berarti artikelnya die. Schwester. Oke, good. Meine Schwester heißt Sophie und ist 18 Jahre alt. Okay, meine Schwester heißt Sophie und ist 18 Jahre alt. 18 tahun. Jadi saudari perempuannya itu berumur 18 tahun. Dan namanya meine Schwester heißt Sophie. Ya, Sophie. Berarti nama saudari perempuannya adalah Sophie dan berumur 18 tahun. 18 tahun. Sie geht noch zur Schule. Meine Eltern heißen Maria und Thomas. Itu tadi sie geht noch zur Schule. Sie geht-nya, si-nya itu berarti dia adalah si Sophie itu tadi ya. Sie geht noch zur Schule. Jadi dia baru sekolah. Maksudnya kan itu tadi yang Lukas itu tadi umur 20 tahun, dia sudah studi di universitas. Nah, ini tadi yang Sophie ini tadi karena masih 18 tahun, jadi sie geht noch zur Schule. Dia masih sekolah gitu. Jadi belum, masih kalau dalam bahasa Indonesianya dia tuh masih siswa, belum mahasiswa gitu ya. Kemudian ini tadi meine Eltern heißen Maria und Thomas. Kira-kira dia menjelaskan tentang Ibu. Betul. Maria und Thomas berarti ibunya bernama Maria und Thomas. Und itu N. Berarti Maria dan Thomas. Ibunya berarti, Maria dan bapaknya Thomas. Berarti dia menjelaskan tentang orang tuanya. Orang tuanya itu dari kata und itu artinya dan. Und N ya. Itu tadi ada kata meine Eltern. Eltern itu artinya orang tua. Meine Eltern heißen Maria und Thomas. Orang tuaku bernama Maria dan Thomas. Wir sind eine glückliche Familie. Oke, wir sind eine glückliche Familie. Jadi wir itu sama seperti we. Wir sind eine glückliche Familie. Jadi glückliche Familie itu keluarga yang keluarga yang bahagia gitu lah. Keluarga yang beruntung, keluarga yang bahagia, keluarga yang menyenangkan seperti itu ya. Lanjut ya. Meine Hobbys. Ich
Ich habe viele Hobbys. Ich lese gern Bücher und höre Musik. Meine Hobbys. Kira-kira artinya? Hobi. Meine Hobbys. Jadi kalau singular dia hobi, tapi kalau misalnya dia plural Oh, jadi dia atau jamak juga pakai singular sama iya, plural. semua bahasa pasti kalau kata benda pasti ada bentuk bentuk singular dan bentuk pluralnya, bentuk jamaknya, bentuk ininya ya. Kalau main hobi itu satu, hobiku. Tapi kalau meine Hobbys itu hobi-hobiku. Höre Musik. Oke. Ich habe viele Hobbys. I have viele itu banyak. Jadi saya mempunyai banyak hobi. Ich lese gern Bücher und höre Musik. Ich lese. Lese dari kata lesen artinya Mendengarkan. membaca. Oh, membaca. Kalau listen itu membaca, agak jauh ya sama bahasa Inggris ya. Iya. Read ke lesen jauh. Ich lese gern Bücher. Saya suka membaca Bücher. Bücher itu bentuk plural dari kata Buch, das Buch, buku, ya kan? Buch, buku. Kemudian kalau bentuknya plural itu jadinya Bücher. Und höre Musik. Höre tadi apa? Mendengar. Iya, mendengarkan. Höre Musik berarti Mendengarkan musik. mendengarkan musik. Good. Am Wochenende gehe ich oft spazieren oder fahre Fahrrad. Am Wochenende gehe ich oft spazieren oder fahre Fahrrad. Jadi Wochenende itu apa kira-kira? Wochen kira-kira. Wochenende. Ende dan Ende itu kira-kira apa? Ende. No? beda N. beda ya. N. Ah. Woche N. Week N. Jadi woche itu sama seperti week. Week. Woche. Minggu. Minggu. Akhir minggu. Jadi weekend itu Wochen Ende. Kemudian gehe ich itu tunggu, am Wochenende gehe ich itu kalau misalnya ini tuh ich gehe, am Wochenende gehe itu pergi. Jadi kayak ini kan gehe ich auf spazieren. Jadi spazieren gehen tuh kayak apa ya, kita tuh nyebutnya kayak jalan-jalan gitu loh, jalan-jalan kaki, jalan-jalan kaki gitu. Jadi am Wochenende gehe ich auf spazieren tuh artinya di akhir pekan saya sering off, itu sama seperti bahasa Inggrisnya sering tuh off juga kan ya, off juga, often juga kan ya, off spazieren gehen, berjalan kaki. Oder fahre Fahrrad. Oder itu atau fahre Fahrrad itu dia, Fahrrad itu sepeda, dan fahre itu gini, pergi dalam bahasa Jerman tuh kita bisa pakai beberapa kata yang bergantung dengan konteksnya. Misal seperti gehe itu pergi, tapi biasanya gehe itu kita pakai ketika kita perginya pakai kaki gitu loh. Jadi misalnya kayak jalan gitu, jalan kaki itu kita, misalnya kita pergi ke suatu tempat dengan berjalan kaki itu kita pakainya gehen. Tapi kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat dengan berkendara di darat, berkendara pakai mobil atau pakai motor atau pakai sepeda, itu kita pakai fahren. Tapi kalau misalnya kita pergi dengan pakai pesawat, pakai pesawat, helikopter atau gitu tuh kita pakainya fliegen gitu. Ich mag auch schwimmen. Meine Lieblingshobby ist fotografieren. Ich mache gerne Fotos von der Natur. Ich mag auch schwimmen. Saya juga suka schwimmen, berenang. Kemudian meine Lieblingshobby ist fotografieren. Meine Lieblingshobby. Lieblings itu kesukaan.
Dari kata lieben, mencintai, menyukai. Meine Lieblingshobby ist fotografieren. Jadi hobi kesukaanku, hobi favoritku itu adalah fotografieren, fotografi, gitu ya. Ich mache gerne Fotos von der Natur. Saya suka mache gerne Fotos tuh suka mengambil foto itu dari alam, von der Natur. Jadi dia suka foto-foto yang diambil di alam. Foto pemandangan. Foto gitu ya. pemandangan bisa, gitulah kira-kira. Jadi kalau misalnya kita bandingkan sebetulnya kalau belajar bahasa Jerman tuh, kalau misalnya kita sudah belajar bahasa Inggris, biasanya tuh kita belajar bahasa Jerman tuh lebih mudah sebetulnya, karena kalau dengan bahasa Inggris kata-katanya agak lebih mirip ya. daripada bahasa Indonesia ya, jelas ya. Gitu. Mungkin untuk sekarang itu aja ya, dari pengenalan dari bahasa Jerman tadi sudah sampai juga sama Frau tentang bagaimana saya memperkenalkan, gitu juga sempat listening sedikit. Terima kasih kepada Frau. Sama? Slogan. Oke ya. Slogan tuh ya. Kalau misalnya saya ngomong Poltekkes Jambi Lernen Deutsch, kita jawab sama-sama Deutsch ist klasse gitu ya. Deutsch is class. Poltekkes Jambi Lernen Deutsch, Deutsch ist klasse.